Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi. Kali ini kita tuh akan membahas tryout SKB Guru SD yang part 2 yang matematika. Yuk dimulai. Soal nomor 12, perhatikan segitiga di bawah ini. Apabila AD 4 cm, jadi segini diketahui. DB 8 cm, ini DE 4 cm, maka BC titik-titik cm. Nah, jadi kalau kayak gini itu segitiga kecil per segitiga besar. Ini kan segitiga kecil itu yang atas nih teman-teman segini. Segitiga besar ya dari puncak ini sampai yang bawah ini. Nah, di segitiga kecil yang segini itu kan AD, sedangkan yang segitiga besar ini kan kalau yang kecil segini, tapi yang besar segini nih teman-teman. AD per AB berarti sama dengan ini nih, DE yang ini per BC gitu kan teman-teman. Jadi segitiga kecil per segitiga besar. Waktu segitiga kecil ini AD, terus yang kesini DE. Tapi kalau yang segitiga besar ini AB, yang kesana BC. Terus dimasukkan deh, AD-nya 4, AB-nya 12 ya teman-teman. 4 tambah 8 sama dengan DE-nya itu 4, maka BC ya udah ya tinggal perbandingan senilai gitu kan. 12 ya. Ini kali ini sama dengan ini kali ini, atau ini dengan ini dicoret gitu kan. Ini satu, ini pindah ke sana, ini pindah ke sana. Jadi tuh jawabannya 12 ya teman-teman. Ini cuma main perbandingan aja. Soal nomor 13, sebuah bak air berbentuk balok dengan panjang 1,5 meter, lebar 0,5 meter dan tinggi 1 meter terisi 2/3 bagian. Jika air yang masuk ke bak sebanyak 20 liter per menit, maka bak akan terisi penuh dalam waktu titik-titik. Oke teman-teman, jadi volume air yang harus diisi itu kan 1/3 ya teman-teman, karena ini udah terisi 2/3 nih. Berarti yang harus diisi kan 1/3. 1/3 volume balok panjang lebar tinggi kan, PLT, pelit gitu kan. Berarti ya udah 1/3 kali 1,5 kali 0,5 kali 1. Ini aku coret aja, bagi 3 ini dapat 0,5 ya teman-teman. 0,5 kali 0,5, ini 0,5 kali 0,5 hasilnya 0,25 meter kubik. Nah, waktu sampai bak penuh berarti ya udah tinggal ini dibagi 20 loh. Dari 0,25 kok jadi 250. Karena ini teman-teman ini kan meter kubik. Nah, di sini itu liter. Berarti kalau meter kubik ke liter atau desimeter kubik itu kan turun satu tingkat dikali 1000. Jadi kan 250. 250 bagi 20 aku coret nolnya, berarti 25 bagi 2, 12,5 menit. Ya kan, berarti 12 menit, tapi setengah menit berapa detik? 30 ya. Ini 12 menit plus setengah kali 60 detik gitu kan. Jadi 12 menit 30 detik. Jawabannya itu yang C. Jadi soal nomor 14, 123 sama dengan titik-titik dalam basis 4. Nah, kalau kayak gini, ini kan nggak ada angkanya nih, ini kan nggak ada basis berapa. Berarti udah otomatis basis 10. Karena basis 10 itu yang kita gunakan sehari-hari. Nah, jadi tuh kita disuruh ngubah dari basis 10 ke basis 4. Jadi kayak gini ya teman-teman, pasti masih ingat lah ya. Basis hasil sisa yang dicarikan 123. Basisnya 4, 123 bagi 4 hasilnya 30. Kan dapat 120. Berarti masih sisa 3. 30 bagi basisnya lagi bagi 4 itu kan dapat 7. Nah, 7 kali 4 kan 28, berarti masih sisa 2. 7 bagi 4 dapat 1, tapi masih sisa 3. 1 bagi 4 dapat 0, sisanya 1 gitu ya teman-teman. Udah aku jelasin di video tentang basis yang part 2. Terus gimana? Habis itu kita lihat dari bawah. Berarti 1, 3, 2, 3 basis 4. Jawabannya itu yang mana nih teman-teman? 1, 3,
23. Jawabannya itu yang B. Soal nomor 15. Sebuah bandul berbentuk seperti pada gambar. Jika tinggi kerucut 8 cm dan jari-jari bola 6 cm, luas permukaan bandul tersebut adalah titik-titik cm persegi. Nyatakan dalam pi. Jadi dalam hal ini tuh teman-teman nggak perlu tuh ganti pi-nya dengan 3,14 tuh, cukup ditulis aja pi. Oke teman-teman, kalau kita nyari luas permukaan itu kan butuh yang namanya ini, garis pelukis, ya kan teman-teman. Jadi kita cari dulu pakai Pitagoras. Ini 6, ini 8, ini ya teman-teman 6, 8. Nah, sisi miringnya berapa? Udah aku jelasin di materi bangun ruang ya teman-teman. Jadi ini adalah triple Pitagorasnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25. Nah, kalau kayak gini ini kan 6, ini 8, berarti kan 3 jadi 6. Nah, 4 jadi 8, berarti 5-nya jadi berapa? Ya jadi 10, semuanya dikali 2. Jadi yang penting perbandingannya 3, 4, 5 gitu ya. Jadi kita udah tahu tuh sisi miringnya ini itu tuh 10 cm. Ya udah, kita tinggal nyari luasnya aja. Berarti kan luas setengah bola tambah luas selimut kerucut. Nah, luas setengah bola itu kan 2πr kuadrat. Kenapa? Karena ini cuma setengah. Kalau penuh bola satu bola itu ya 4 kali ya teman-teman, 4 kali luas lingkaran. Cuma karena ini setengah jadi cuma 2 kali luas lingkaran. Ditambah luas selimut itu πrs. Ya udah 2 pi r-nya itu 6 kuadrat plus pi r s-nya tuh 10. Jadi ini ya teman-teman. Ini 36 kali 2 kan 72. 72 pi plus 6 kali 10 60 pi. Hasilnya tuh berapa? 132 pi. Berarti itu jawabannya yang mana? Yang A. Soal 16. Perhatikan gambar layang-layang di bawah ini. Apabila besar sudut C 60 derajat dan sudut D 113 derajat ini ya, serta panjang OB 6 cm, OB mana? OB 6 cm, berapa panjang OA? Jadi ini tuh berapa gitu kan teman-teman. Nah, kita cari dulu sudut-sudutnya. Jadi tuh nanti pakai Pitagoras ya teman-teman. Ini kan 60, sini 113, ini kan berarti juga 113 yang sudut yang ini. Nah, berarti sini berapa? Kan kalau layang-layang totalnya tuh 360 ya teman-teman. Berarti ini 60, 360 kurangi 60 kurangi ini ya, 113 kali 2 itu kan 226. Berarti 300 kurangi 226 itu 74 ya teman-teman. Jadi segini itu 74. Nah, sedangkan yang ini segini itu kan sama dengan yang ini. Jadi ya 74 bagi 2. 74 bagi 2 itu kan berarti 37. Nah, 37 ya teman-teman. Jadi segini itu adalah 37. Jadi ini 37. Nah, ya udah kita kan yang diketahui ini. Ini kan berarti depan, yang 6 itu kan depan. Ini sudutnya segini 37, berarti yang sana itu kan depan. Yang depan 6, nah yang ditanyakan tuh yang ini nih. Yang sampingnya kan yang ditanyakan, yang diketahui depan, yang ditanyakan samping, berarti kita pakainya tangan ya teman-teman. Tangan 37 itu kan depan per samping. Nah, tangan 37 kan 3/4. Depan itu OB, sampingnya tuh ini OA gitu kan. Ya udah 3/4 sama dengan OB-nya tuh 6, OA-nya yang ditanyakan. Habis itu kita kali silang, aku coret aja ya teman-teman. Ini dapat 2 ya. Tinggal 2 kali 4 kan 8. 8 sama dengan OA. Jadi itu jawabannya itu yang E. Soal nomor 17. Nilai rata-rata pelajaran matematika kelas 11 IPA A adalah 6. Jika ditambah nilai dari 2 siswa yang besarnya 8 dan 6, maka rata-ratanya menjadi 6,1. Berapa banyak siswa kelas 11 IPA A semula? Nah, jumlah nilai awal yang kelas 11 IPA A itu kan A kali 6, jadi A itu banyaknya siswanya ya, banyaknya siswanya itu A, jadi 6A. Nah, jumlah nilai akhirnya tuh ya 6A tambah ini 8 plus 6 kan tambah 14. Ingat kalau rata-rata itu kan jumlah seluruh nilai bagi banyak siswa. Ini kan rata-ratanya menjadi 6,1, itu sama dengan
6A plus 8 plus 6 ya, atau plus 14. Bagi banyak siswanya ya A plus 2 siswa ya kan. Jika ditambah nilai dari 2 siswa gitu kan, berarti A plus 2. Terus kita kalikan aja, jadi kayak gini. Terus ini tetap, berarti ini 6,1A plus 12,2 sama dengan 6A plus 14. Nah, namanya aku pindah ke sini kan jadi dikurangin. Ininya aku pindah, jadi kan dikurangin. Nah, 6,1 kurangi 6A gitu ya, jadi 0,1A sama dengan 1,8. Berarti A-nya sama dengan 18 gitu ya, teman-teman. Jadi itu jawabannya yang E. Soal nomor 18, perhatikan histogram data usia pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Suka pada tanggal 17 Juni 2020 berikut ini. Modus dari data di atas adalah, ingat ya teman-teman, kalau modus itu tepi bawah plus panjang kelas kali selisih frekuensi modus dengan sebelumnya, bagi ini ya jumlah selisihnya gitu. Nah, kalau kayak gini, ini kan histogram. Buat teman-teman boleh banget tuh kalau nonton dulu video aku tentang modus data kelompok. Nah, jadi tuh ini adalah batas bawahnya teman-teman. Jadi tuh yang ini batas bawahnya tuh berimpit ya teman-teman. Batas bawah kelas ini itu kan sama aja, batas atasnya kelas ini itu kan sama aja batas bawahnya kelas ini. Jadi tuh ini berimpit. Nah, ini semua adalah batas bawah atau tepi bawahnya. Nah, kita lihat kelas modusnya, kan tentukan dulu tuh kelas modusnya. Kelas modusnya yang mana? Berarti kan yang ini, yang frekuensinya ini tuh 11 gitu kan. Ini kelas modusnya udah ketemu. Tepi bawahnya mana? Berarti tepi bawahnya yang ini nih teman-teman, yang 40,5 ya kan. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya ya udah tinggal dari sini sampai sini gitu. Ini tuh berapa panjang kelasnya? Semuanya sama ya, selisihnya 10. Jadi tuh panjang kelasnya 10. Kalau nyari panjang kelas itu kan boleh nilai yang rendah, nilai tinggi kurangi nilai rendah tambah 1. Kayak gitu boleh. Atau boleh juga tepi bawah tepi atas kurangin tepi bawah, kayak gitu, nggak perlu ditambah 1. Jadi tuh sama aja teman-teman, panjang kelas ya ini. Kalau misalnya kita pakainya yang nilai yang tinggi kurangi nilai yang rendah, kan harus ditambah 1 karena ini nih, kan ini ada 0,5-nya 0,5. Kalau udah kayak gini, kalau udah tepi bawahnya atau tepi atasnya ya udah tinggal dikurangin aja langsung, panjang kelasnya tuh 10. Nah, selisih frekuensinya ya udah ini dengan ini selisihnya 1. Ya kan? Ini dengan ini selisihnya 3 gitu kan. Ya udah kita masukkan aja. Ini tepi bawahnya ya 40,5, tadi udah. Panjang kelasnya itu 10. Ini ya tadi tepi atas kurangin tepi bawah gitu. Terus ini selisih yang ini frekuensi modus dengan sebelumnya itu 1/1 plus 3 gitu kan. Ini 1 plus 3. Jadi teman-teman lihat videoku lagi yang tentang modus gitu aja. Ini 40,5 plus 10/4 ya. Ini kali ini kan 1. Ini 1 plus 3, 4. 10 bagi 4 itu kan 2,5. Jadi itu jawabannya 43. Jawabannya itu yang mana? Yang E. Soal nomor 19. Nilai ulangan IPS kelas 8A adalah sebagai berikut. Median data di atas adalah titik-titik. Nah, jadi teman-teman, ini kan ada 20 data. Teman-teman hitung aja, ada 20 data. Nah, berarti kalau dia genap, mediannya itu kan data setengahnya plus data berikutnya ya. 20 bagi 2 itu kan 10. Ya udah, berarti data ke 10 tambah data ke 11. Ini kok ada 9. Data ke 11 ya. Data ke 10 tambah data ke 11 dibagi 2. Nah, kalau kayak gini kita urutin deh dari yang paling kecil. Ini udah aku urutin ya teman-teman. Jadi tuh kan kita butuh data ke 10 dan data ke 11. Jadi ngurutinnya sampai data ke 11 atau 12 aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini data ke 10, ini data ke 11. Jadi tuh mediannya ya 70 tambah 70 bagi 2, hasilnya 70. Jawabannya itu yang B gitu. Soal nomor 21.
Bani menabung uang 2 juta rupiah di sebuah bank. 3 bulan kemudian uangnya menjadi 2.050.000. Presentasi bunga bank tersebut per tahun adalah titik-titik. Nah, ini tuh gampang ya teman-teman, bunga itu bulannya selama menabung itu berapa bulan bagi 12. Misalnya 6 bulan ya berarti 6 per 12 1,5 tahun gitu ya. Tuh ini tuh maksudnya berapa tahun gitulah. Kali persentase bunganya bagi 100, misalnya 20% ya 20 per 100, 30% ya 30 per 100, kali tabungan awal. Ini bunganya kan 50.000, ya kan? Tadinya 2 juta, terus jadi 2.050.000, berarti bunganya 50.000, sama dengan, ini 3 bulan, 3 per 12, kali persentase bunga per 100, kali tabungan awalnya tuh 2 juta, gitu kan? Nah, aku coret aja, ini. Aku buang, terus habis itu ini dengan ini ya, ini tuh dapat 4 ya teman-teman, 4 dengan ini tuh masih 20 ya teman-teman, ini kan nolnya 2 udah hilang, berarti yang depan kan tinggal 2 0, habis itu nolnya 3, berarti ini dengan ini kan 20, nah ya kan, berarti bagi 4 dapat 5 gitu kan, berarti ya udah 5.000 itu sama dengan 5.000 persentase bunga sama dengan 50.000, ya udah bunganya 10% gitu kan teman-teman. Ini loh, ini kan jadinya tuh 5.000 ya teman-teman, 5.000. Nah sedangkan ini 50.000, ini kan persentase bunga kali 50 kali 5.000 itu sama dengan 50.000, berarti persen bunga ya 50.000 bagi 5.000, hasilnya 10. Jawabannya itu yang C. Soal nomor 20. 3x kuadrat plus 7x plus 10 bagi 3x plus 2 sama dengan 10. Berapakah nilai x? Dan ini ya teman-teman caranya kayak gini kan. Ini yang atas itu kan 3x kuadrat plus 17x plus 10. Kita uraikan jadi itu 3x plus nana kali 3x plus nana gitu kan. Nah caranya gimana? Yang ini titik-titiknya tuh berapa? Itu gini nih teman-teman. 3 depan kali belakang ya. Ini tuh 3 kali 10. Itu kan 30. Nah, jadi itu berapa kali berapa yang hasilnya 30, tapi berapa tambah berapanya itu hasilnya 17 gitu ya teman-teman. Karena ini kan di depan I kuadrat itu bukan 1. Jadi ya gitu, 3 kali 10 sama dengan 30. Nah, berapa kali berapa yang hasilnya 30, tapi kalau ditambah hasilnya 17. Berapa nih? 15 dan 2 ya. 15 kali 2 kan 30. 15 tambah 2 kan 17. Nah, berarti yang di sini tuh 15 dan 2 gitu kan. Nah, selanjutnya aku sederhanain aja. Jadi kayak gini nih teman-teman. Jadi yang ini dengan yang ini dibagi 3 kan ini dapat 1x. Yang ini dapat 5 gitu ya. Jadi tuh 1x plus 5 atau x plus 5. Yang belakang itu tetap. Nah, kalau kayak gini tuh pasti ada yang di atas tuh ada 3x plus 2-nya gitu loh teman-teman, biar bisa dicoret sih. Ini kan soalnya. Nah, ini udah kita faktorin, hasilnya tuh tadi x plus 5 kali 3x plus 2. Nah, aku coret kayak gini ya teman-teman. Ini kan bisa dicoret. Berarti kan x plus 5 sama dengan 10. Berarti x sama dengan 10 min 5 ya. Ini tuh pindah. Jadinya 5. X-nya itu 5. Jawabannya yang Soal nomor 22. Tono akan membuat kerangka balok yang berukuran 30 cm x 20 cm x 10 cm menggunakan kawat. Apabila ia hanya mempunyai kawat sepanjang 100 cm, maka berapakah uang yang dibutuhkan Tono untuk membeli kawat jika harga kawat Rp20.000 per meter? Nah, teman-teman, kalau kerangka itu kan panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4 gitu kan. Ya udah tinggal disederhanakan kan jadi 4 kali panjang plus lebar plus tinggi gitu kan. Berarti kan 4 kali panjangnya 30, lebarnya 20, tingginya 10. Ini tambah ini 50 tambah 10 60 ya. 60 kali 4 itu 240 cm atau 2,4 meter. Nah, sedangkan si Tono itu udah punya 100 cm atau 1 meter kan. Berarti yang harus dibeli itu ya 2,4 kurangin 1. Ini tuh sama aja 1 meter ya teman-teman. Berarti kan 1,4 meter. Jadi si Tono itu harus membeli kawat
1,4 meter karena dia udah punya 1 meter. Nah, harganya tuh berapa? Ya udah berarti tinggal 1,4 kali 20.000. Hasilnya 28.000. Jawabannya itu yang C. Oke, untuk kali ini pembahasannya yang matematika dulu ya teman-teman, fisikanya besok ya menyusul. Oh ya buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa aku jelasinnya terlalu cepat, emang sengaja aku cepetin, teman-teman tuh bisa nonton video-video aku yang per materi, jadi tuh belajarnya lebih enak. Nanti aku tulis linknya di deskripsi aja gitu ya, kayak yang tadi materi modus, terus aljabar, dan sebagainya. Semoga tuh tryout ini bermanfaat ya buat teman-teman, pembahasannya juga bermanfaat buat teman-teman. Makasih ya buat teman-teman yang udah setia tuh nonton video-video di channel Septia Friani. Semoga videonya tuh bermanfaat buat teman-teman gitu loh teman-teman. Makasih juga yang udah bantu share channel aku ke teman-temannya. Semoga makin banyak teman-teman yang bisa belajar di channel Septia Friani. Terima kasih.